dilakukan. Saya hari ini berkunjung ke Kampung Nelayan Desa Karya Makmur untuk melihat ada apa di Kampung Nelayan Karya Makmur ini. Nah, dalam hal ini juga saya menemukan keluh kesah nelayan dari Desa Karya Makmur, yaitu pendangkalan sungai atau muara, tempat lalu lalang perahu masuk, baik itu dari dalam dan luar, di mana air ini terlalu dangkal sehingga perahu tidak bisa keluar ataupun masuk. Di sini kita lihat masih ada perahu tidak bisa masuk ke dalam, dan di dalam pun tidak bisa keluar. Nah, hal ini sangat memprihatinkan, di mana nelayan-nelayan tersebut tidak bisa mencari nafkah. Dan sangat mirisnya, ini sudah bertahun-tahun belum ada tindakan sama sekali, baik itu dari perangkat desa ataupun pihak kabupaten ataupun dari provinsi. Sedangkan ini sangat menyulitkan nelayan. Untuk itu kami harapkan adanya tindakan yang segera, karena hal ini sangat dan amat sangat menyiksa nelayan-nelayan kita. Jangan biarkan nelayan kita tersiksa di negerinya sendiri. Tak terjamah pemerintah, pendangkalan muara laut Labuhan Maringgai bikin nelayan Lampung Timur sengsara. Penelusuran tim redaksi televisi Sergap Buser Kabiro Lampung Timur, Muhammad Jahri mengunjungi kampung nelayan yang berada di Kecamatan Labuhan Maringgai, yaitu Desa Karya Makmur dan Desa Bandar Negeri, berlokasi di antara Taman Wisata Pantai Cemara Indah dan Pantai Mutiara Baru. Dua desa ini yang terkenal dengan pantai wisata lautnya. Atas pengaduan masyarakat, Kabiro Televisi Sergap Buser Lampung Timur melakukan kunjungan ke kampung nelayan tersebut. Para pemirsa, saya sekarang berada dari pinggir pantai 150 meter dan terbukti memang dangkal, sangat dangkal, cuma 1 kilan. Dan ini perahu sudah 5 hari tidak dapat menepi karena sungai dangkal. Dan di sini juga sering terjadi kerusakan dari perahu-perahu tersebut, sehingga sangat menyengsarakan nelayan kecil yang ada di Desa Karya Makmur. Jadi kalau dangkal seperti ini, bisa nggak perahu itu masuk, Pak? Ya, kami nggak bisa keluar, Pak. Itu ada di sana, itu ada perahu kawan kami itu nggak bisa ke laut dan nunggu 1 malam. Kalau dia dangkal begini, perahu tidak bisa, nelayan tidak bisa mencari ikan, kerugiannya banyak nggak, Pak? Ya banyak lah, kita udah beli rangsum, kadang-kadang pulang lagi. Sangat sedih ya, Pak ya? Iya. Memang tidak ada, Pak, namanya untuk pengerukan dari pihak desa atau dari kabupaten turun langsung ke sini? Belum ada ya, Pak? Belum ada ya? Ini udah berapa bulan, Pak, kejadian seperti ini, Pak? Wah, lama, bertahun-tahun ya, Pak ya? Sehingga kalau nelayan mau keluar tuh nunggu airnya besar dulu ya, Pak ya? Iya. Bisa keluar. Kami sih sebagai nelayan dari pihak bupati, gubernur maupun dari presiden sekaligus. Iya. Saya mohon minta dibantu untuk pembangunan muara kami ini. Nah, supaya perahu dapat kami masuk ya, Pak. bekerja bisa lancar. Emang sering tak, Pak, perahu kandas, Pak? Emang kenyataannya kayak gitu, Pak. Setiap hari. Setiap hari ini, Pak ya, apa? Mau keluar nungguin gede. Gede tuh ya. Kalau nggak gede ya nggak bisa keluar makanya. Orang yang kecil aja nggak perlu bisa keluar, apalagi perahu yang udah gede. Karena dangkal ya, Pak ya? Iya. Emang selama ini kenapa nggak dikeruk ya, Pak? Belum ada, Pak ya, Belum kerukannya? ada panunya. Sudah lama ya, Pak ya? Iya. Bapak merasa tersiksa nggak, Pak, dengan kedangkalan sungai tersebut atau muara tersebut, Pak? Ya iyalah, Pak. Kadang-kadang kan kalau mau berangkat nggak bisa berangkat. Dari perahu rumah udah berangkat nyampe pancernya nggak bisa keluar. Sedih nggak, Pak, kira-kira, Pak? Ya sedih lah, Pak. Gimana nggak sedih? Harapan Bapak ke pemerintah gimana, Pak? Ya pengennya segera dibikin JT apa gimana Tanggul terus perbaiki ya, Pak? Ya keluarnya ya kayak gitu, Pak. Masalahnya kan nelayan ini ya kalau mau keluar juga susah, ya mau masuk juga susah. Kadang-kadang kalau kita mau keluar pagi itu kandas, keluarnya cuma kayak gitu aja, Pak. Kalau mau masuk juga kadang-kadang masuknya ibaratnya siang, kadang-kadang kalau masuknya juga bisa malam, Pak, kayak gitu. Itu muara itu emang digunakan 2 desa ya, Pak? Iya. Bandar Negeri dengan Karya Makmur. Nah, kalau sungai dangkal seperti itu, pendapat Bapak bagaimana? Sedih nggak, Pak? Pendapat ya sedih, yang ngeluh soalnya nggak bisa kerja, Pak. Nelayan tetap nggak bisa kerja. Sangat menyiksa ya, Pak ya? Masalahnya daerah sini nih penghasilan itu cuma dari nelayan, Pak. Cuman kalau istilahnya jalannya itu nggak bisa dilewatin, sama aja mau orang bunuh diri.
Pantai nih, kan 100 meter ke sini. Iya, Ada perahu di sini, saya kaget kok perahu bisa di sini. Kenapa Pak perahunya, Pak? kandas Pak. Karena dangkal ya, Pak ya? Iya. Udah 3 hari di sini, Pak ya? Udah 2 hari, udah main 3 hari nih. 3 hari. Iya. Oh, Nggak bisa masuk. nggak bisa masuk. Dangkal sekali. Ini sudah berapa tahun, Pak? Udah bertahun-tahun apa? Barusan? Udah bertahun-tahun Pak. Tahun ya. Iya, Sangat udah. menyiksa nggak Pak bagi kampung Wih, sangat nelayan menyiksa ini? Pak. Menyiksa Sangat ya. menyiksa. Kita kami mau kerja tetapi ya begini. Ini ibu nggak bisa pulang karena kandas, nggak dapat uang, perasaannya gimana? Kecewa. Kecewa ya. Sedih ya Bu ya. Ya sedih. Udah lama nggak Bu itu muara itu dangkal Bu? Udah lama dah. Masih kecil katanya suami saya itu. Itu ya sampai sekarang Iya, ya Bu. sampai udah ya. punya cucu. Jadi kalau suami berangkat Bu, nggak pulang-pulang gimana Bu? Terus kandas di sana itu. Perasaan ibunya gimana? Ya sedih. Namun di luar dugaan, pewarta kami menemukan fakta tentang keluh kesah yang dialami oleh nelayan, sungguh di luar dugaan, desa yang terkenal akan pariwisata pantai lautnya. Ternyata nelayan desa Bandar Negeri dan nelayan Karya Makmur sangat menderita akibat pendangkalan muara sungai yang terletak di perbatasan desa Karya Makmur dan Bandar Negeri. Sehingga mereka kesulitan dalam mencari nafkah. Desa yang terkenal dengan income dari pariwisata pantai lautnya, ternyata ada cerita pilu dari nelayannya. Lalu apa yang dibanggakan, jika dibalik kesuksesan wisata, namun ada ratapan pilu dari nelayan kecil, akibat pendangkalan sungai, yang sudah bertahun-tahun, dan tidak ada perhatian dari pihak desa dan pihak pengelola pariwisata pantai, untuk melakukan tindakan dengan segera. Diharapkan kepada dinas terkait, untuk meninjau, dan membantu, serta melakukan tindakan, karena menyangkut kebutuhan hidup nelayan kecil. Sebagai manusia, mereka juga punya hak asasi yang sama, hak untuk keadilan dan juga hak untuk kesejahteraan. Untuk mensejahterakan nelayan tidak harus memberikan bantuan instan seperti sembako dan sejenisnya, yang sifatnya hanya jangka pendek. Nelayan perlu diberi kesejahteraan yang sifatnya jangka panjang, termasuk dengan melakukan pengerukan tempat penyandaran perahu. Pendangkalan terjadi akibat endapan lumpur dan pasir laut yang menumpuk di bibir pantai, dan yang pasti pendangkalan sudah menjadi keluhan para nelayan. Selanjutnya, dampak dari pendangkalan tersebut menyulitkan nelayan untuk menyandarkan perahu. Dengan memaksakan perahu bersandar di atas endapan lumpur tentu berdampak pada kerusakan perahu yang terbuat dari kayu. Bukan hanya dinding perahu tapi sering terjadi kipas penggerak terjebak lumpur. Kami butuh bukti dan tindakan segera, bukan janji dan janji, ini nyata bukan rekayasa, jangan biarkan nelayan kecil menderita di negerinya sendiri. Akibat sungai tersebut mengalami pendangkalan, menyebabkan warga setempat, kesulitan untuk keluar masuknya kapal nelayan, dan tangkapan ikan, jika musim air surut. Harapan para nelayan, aktivitas kami sebagai nelayan, sangat tergantung akibat dangkalnya muara sungai. Kami berharap pemerintah daerah Lampung Timur, dan instansi terkait, bisa segera melakukan pengerukan, dan dibuatkan tanggul pembatas, agar pasir tidak longsor menutupi muara, sehingga kami bisa kembali melaut, tanpa harus menunggu air laut pasang, ungkapnya. Dari Kabupaten Lampung Timur Muhammad Jahri, tim redaksi televisi Sergap Buser melaporkan.